Cek dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita cek dulu suaranya dan gambarnya. Apakah suara dan gambar saya cukup bisa diterima di tempat Anda, Bapak Ibu? 29 peserta hadir. Pak Paryono, terima kasih Pak Paryono. Teman-teman yang lain gimana? Nah, Bapak Ibu minum dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat room, Bapak Ibu. Bahwa suaranya cukup jelas diterima di tempat Anda. Surat dan gambarnya Bapak Ibu ya, sambil kita tunggu beberapa teman yang ada Bapak Ibu. Oke, kita off dulu karena ternyata di flare Bapak Ibu Anda terima acaranya akan dimulai 19.45 Bapak Ibu ya. Jadi dia sambil nonton, sambil kita tunggu, kita akan mulai acaranya jam 19.45 sesuai dengan di brosur BC yang diterima Bapak Ibu ya. Sambilan nyiapkan jika ada pertanyaan. Jika selama ini sudah praktek tapi mengalami kendala atau Anda ingin meningkatkan skillnya, kemampuannya dalam melakukan safety, Anda boleh ditulis di chat room, nanti akan saya jawab ya. Kita jumpa lagi 19.45 Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan melakukan pendalaman, ya, di mana maksudnya pendalaman adalah Anda sudah belajar, Anda sudah praktek, dan sekarang waktunya mendalami. Bagi Anda yang merasa kesulitan dalam melakukan praktek, ataupun Anda merasa perlu meningkatkan skill ya, yang Anda gunakan dalam safety, kita bisa membahasnya hari ini Bapak Ibu. Ya. Harapan kami Anda sudah mencoba, ya. Dan jika ada kendala, kita bisa sharingkan, diskusikan setiap hari Kamis Bapak Ibu untuk melakukan pendalaman, pendampingan SA2M, Safe Healing Happiness Movement. Oke ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya. Hmm, bentar, Bapak Ibu. Kita berdoa sebentar. Moga-moga pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan berkah manfaat yang besar ya bagi kita semua, terutama bagi menggunakan tools ini ya Bapak Ibu. Wajib menterapi minimal 50 orang ya. Jadi jangan sampai ilmu chef ini malah menjadi pertanyaan kubur Bapak Ibu. Begitu meninggal kita ditanya oleh malaikat ternyata safety dan kita nggak praktek ya. Malah jadi beban hidup. Kita harus praktek untuk membantu orang-orang sekitar kita yang mengalami kendala. Untuk itu Bapak Ibu kita berdoa sebentar, moga-moga berkah manfaat ya ilmu sak yang kita pelajari dan semakin meningkat kemampuannya. Untuk yang beragama Islam saya pimpin, saya berdoa dengan cara kami. Bagi yang Anda non-Muslim, Anda bisa berdoa dengan cara Anda masing-masing ya. Berdoa yang paling penting Bapak Ibu bukan lafadznya, bukan ucapannya, bukan kata-katanya ya. Berdoa yang paling penting adalah bagaimana kita menghadap Bapak Ibu ya.
Karena kemanapun kita menghadap ada wajah Tuhan di situ. Ya, berdoa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya pada malam hari ini Bapak Ibu? Sudah praktek semua? Jadi acara kita judulnya Bapak Ibu adalah pendalaman. Bapak Ibu. Pendalaman SH2M. Ya. Namanya pendalaman, Anda harus sudah mencoba menerapkan ilmu ini. Kalau di hari Kamis yang lalu, Bapak Ibu, judul materinya adalah bagaimana menggunakan chef ini untuk mengatasi sakit-sakit kronis, ya, sakit-sakit yang udah menaun, Bapak Ibu, yang udah parah, ya, semacam sakit jantung, sakit mah, Anda sakit diabetes, Anda sakit vertigo, Anda sakit GERD, itu kemarin sebagai kita bahas, Bapak Ibu, ya. Kalau pada malam hari ini kita punya topik yang lebih general, lebih umum, ya, A sampai Z tentang safety, ya. Anda boleh bertanya A sampai Z, ya, mulai caranya, persiapannya, mulai jika datang lagi sampai maintenance diri Anda sendiri. Oke, Bapak Ibu, Anda boleh resen, ya, atau saya akan baca pertanyaannya di kolom chat, ya. Anda bisa menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan yang menjadi kendala Anda selama ini praktek praktek chef, Bapak Ibu. Saya persilakan, Anda bisa resen di laptop atau HP Anda ada fasilitas raise hand. Nanti saya buka mic-nya, ya, supaya kita bisa langsung ngobrol, ya. Kita bisa langsung tanya jawab langsung. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kendala atau skill peningkatan chef Anda, saya persilakan untuk raise hand. Saya baca di chatroom ya Bapak Ibu. Dari mana aja, jelas, oke. Surabaya, Pak Santoso, sama Pak, anak istri saya di Surabaya Bapak Ibu. Cuman posisi saya sekarang ada di Jogja, dari Bogor, Pak Heri Gunawan. Usaha udah, oke. Elvaim Paparang, saya sudah mencoba untuk diri sendiri. Saya ingin tanyakan bagaimana menerapi orang lain di tempat yang terpisah. Ya. Bapak Ibu, untuk SH2M, ya, Self Healing Happiness Movement, itu memang dikhususkan untuk menerapi diri sendiri. Ya. Untuk menerapi diri Anda sendiri. Atau paling jauh Anda menerapi orang lain di depan Anda. Ya. Anda harus cukup banyak melakukan praktek secara langsung ke orang lain. Ya. Secara langsung. Baru kemudian kita bisa belajar self jarak jauh atau surrogate self Bapak Ibu. Ya. Bagi Anda yang terkendala jarak, Anda dengan beliau, klien Anda itu terkendala jarak, beda kota, Anda bisa lakukan surrogate self. Nah, surrogate self ini Bapak Ibu itu kita pelajari, ya, di training Total Solution. Jadi step by step-nya ada tahapannya Bapak Ibu. Ya. Di training TS, Self Total Solution itu kita menterapi orang tidak mau diterapi, menterapi anak-anak, menterapi jarak jauh, ya, seperti Pak Efraim ini. Tapi intinya bisa Bapak Ibu kita melakukan terapi jarak jauh. Cuma di SH2M ini kita belum membahas itu. Ya. Di terapi jarak jauh intinya adalah Anda lakukan setup 3 kali. Ya. Setup pertama adalah setup di Surabaya atau di Kota Malang adalah kerabat Anda atau saudara Anda setup mewakili beliau. Ya. Setelah Anda berempati, merasakan Anda sebagai beliau,
Setup kedua adalah setup untuk sakit Anda. Karena udah mewakili, Anda udah menjadi dirinya, maka setup untuk Anda secara normal. Yang ketiga setupnya adalah untuk memutuskan setelah Anda selesai melakukan terapi. Saya pesan guru saya, selalu saya ingat Bapak Ibu, a little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu bisa berbahaya Bapak Ibu. Ya, belajar setengah-setengah itu berbahaya. Jadi pertanyaan untuk self jarak jauh, sebagai self akan kita bahas di pendalaman safety S, ya, total solution, bukan di SH2M. SH2M khusus untuk mengatasi segala macam permasalahan kita sendiri. Ya, untuk upgrade Bapak Ibu untuk upgrade training TS nanti tanggal 12-13 Bapak Ibu. Ya. Hybrid secara live, secara langsung kita adakan di Hotel Fasaka, Cawang, Bapak Ibu. Tanggal 12 sampai 13 Bapak Ibu. Dan jika Anda di luar kota, Anda bisa ikut yang hybrid, yang online dari manapun posisi Anda. Ya. Tanggal 12-13 kita lakukan Save Total Solution, Save TS Total Solution, ya, di Jakarta, hybrid, live, dengan online Bapak Ibu. Anda bisa hubungi IC Anda atau teman-teman di Logos Village yang Anda kenal. Ya. Jadi gitu Pak Efrahim ya. Bukan apa-apa karena Anda belum cukup kuat, Anda belum cukup kuat kuda-kudanya untuk melakukan terapi jarak jauh ya. Akan dibahas di kelas berikutnya. Tapi terima kasih Bapak Ibu, berarti Anda sudah apa, menyimak materinya ya. Itu jawaban saya. Tapping berapa kali? Pak Adi Situmorang. Tappingnya berapa kali? Maksudnya gimana? Atau maksudnya dalam sekali typing ini ya, Anda nggak perlu hitung ya Bapak Ibu ya. Satu titik ini satu kali doa. Nggak usah dihitungin ini 5 kali, 7 kali, 11 kali nggak. Cukup Anda berdoa ya Allah, walaupun kepala saya sakit, pusing rasanya, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi. Ya Allah, walaupun kepalaku terasa sakit, cokot-cokot, rasanya pusing, ya Allah, saya ikhlas menerima pusing saya ini dan saya serahkan kepadamu hilangnya pusing ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Intinya berapa kali tapping setiap titik adalah nggak usah dihitung, nggak usah pakai angka, Anda intinya satu titik satu kali doa, baru pindah ke titik berikutnya. Itu Pak, itu orang ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi nggak usah dihitung ya Bapak Ibu, nggak usah dihitung ya. Oke, kalau mau langsung bicara dengan saya, Anda resen, ada fasilitas di laptop Anda, di HP Anda untuk resen. Anda bisa langsung ngobrol dengan saya Bapak Ibu. Ini sangat acara pada malam hari ini itu sangat tergantung dengan aktivitas kita semua, Pak. Ya. Jika Anda nggak banyak bertanya, maka tidak banyak ilmu yang bisa Anda serap. Tapi kalau Anda bisa banyak bertanya, Bapak Ibu, insya Allah nanti itu bisa jadi pengalaman bagi teman yang lain. Sehingga Anda lebih kaya lagi dalam melakukan safety. Ya. Sangat membutuhkan partisipasi Anda semua, Bapak Ibu. Ya. Karena ini temanya adalah pendalaman. Anda boleh tanya apapun tentang safety. Oke, Bu Siti Khotijah dari Banyuwangi, Pak Joni, sehat, Alhamdulillah, Jakarta hadir. Pertama kali gabung, Bu Salma, Anda boleh tanya Bapak Ibu, monggo, eh, tadinya berapa kali, satu titik, satu kali doa. Ya, Pak Adi Situmorang ya. Baru bergabung, Anda wajib untuk nonton video yang kita share. Ya. Anda sebagai member SA2M, Anda berhak dapat sekitar 16 video Bapak Ibu. 16 video tutorial bagaimana cara melakukan safety yang baik dan benar. Ya. Jadi jangan masuk ruangan ini kalau Anda belum lihat videonya, nanti Anda bingung. Ya. Dan tidak ada yang Anda tanyakan. Anda wajib menonton videonya dulu dan sebaiknya udah praktek ke orang lain. Ya, Bu Nina, terima kasih Bu Nina. Jepara, saya Yanti, Surabaya, pernah bergabung dulu, pernah belajar chef. Terima kasih Bu Yanti.
huwa atau kalau mulai Bapak Ibu ya, internetnya tidak stabil Bapak Ibu, karena saya di luar kota ini. Ya maaf Bapak Ibu, putus-putus ya, benar. Karena di tempat ini internetnya nggak stabil Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Saya lanjut. Suara hilang ya. Barusan saya mental Bapak Ibu. Situasinya agak mendung, gerimis. Saya coba berkali-kali terapi, tetapi tidak ada perubahan. Pak Mamun, bisa dibuka mic-nya, Pak Mamun. Silakan bicara Pak Mamun. Mamun Nawawi. Silakan buka mic-nya Pak. Sudah saya buka. Kita bisa ngobrol Bapak Ibu. Pak Mamun silakan dibuka mic-nya Pak. Halo, halo Pak Mamun. Halo, Assalamualaikum, Kak. Gimana Pak cara melakukan terapinya Pak? Ah, maaf ya, Pak. Saya praktekkan Ya. seperti yang di video yang dipraktekkan oleh Pak Faiz juga, dari Hmm. kepala kemudian ke ini pinggir telinga. Berkali-kali saya coba, sehari mungkin ada 3 kali gitu. Tapi kok perasaan masih Hmm. belum Hmm. hilang gitu. Ada yang salah atau gimana? Caranya gimana Pak? Pertama kali tapping caranya gimana? Coba praktekkan ke saya, nanti saya akan perbaiki. Oh iya, Langkah pertama eee, Pak. Langkah pertama. langkah pertama, saya minum minum air dulu dengan membaca Boleh, bagus basmalah, Pak. istighfar, Hmm. shalawat dan seterusnya. Hmm. Hmm. Minum, Oke. kemudian tarik Hmm. napas, Allah Allah gitu. Setelah selesai Hmm. baru mulai tapping. Tapping dari kepala, "Ya Allah, saya ikhlas menerima telinga saya mendengung. Saya pasrahkan ya Allah, sakit, kepala ya sakit, telinga ini." Kemudian ke jidat, ke mata seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini Mhm, Bapak Ibu semua ya, langkah iya SAF ada 3 Pak. Ya. Bapak Ibu, little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu bisa berbahaya Pak. iya, Jadi tolong perhatikan Bapak Ibu, langkah SAF apapun itu selalu dengan 3 cara Pak. Ya. mhm, Langkah SAF yang pertama namanya setup Pak. Langkah SAF yang pertama namanya setup. iya, Yang kedua in, yang ketiga baru tapping. mmm, Ya. Setup, tune in, tapping itu 3 langkah SAF. mhm, Tidak pernah berubah, tetap sama Pak. Ya. Langkah pertama tadi sebelum SAF udah benar, udah bagus ya. mhm, Kita minum air putih dulu. Karena salah satu kegagalan terapi SAF adalah dehidrasi. Ya, mmm, jadi Anda sebaiknya minum dulu. Setelah minum, Bapak Ibu Anda merasa telinganya mendengung, Anda set up. Mendengungnya diukur dulu, Pak. Ya. Ada 3 langkah sebelum safety. Ya. mhm, Mendengungnya dihitung dulu, Pak. Intensitasnya 0 sampai 10 kira-kira berapa. mhm, mhm.
ya. Ini bisa ini kita ukur supaya kita bisa mengukur kira kita sebelum dan sudah ada ping ada perubahan atau tidak. Mhm. Anda kasih angka Pak 0 sampai 10 kira-kira mendungnya berapa? Oh, kira-kira 8 Pak. Iya. Saya hampir nggak dengar Pak. Setelah Anda dapat angkanya Anda setup. Setupnya gini Pak, tangannya kanan di kanan, dada kiri. Ditekan-tekan Bapak Ibu, dicari titik yang kalau ditekan itu sedikit lebih sakit daripada tempat yang lain. Little bit hurt. Ya. Kemudian kalau ketemu, biasanya di sini Bapak Ibu ditekan, diuyek-uyek. Ya Allah, walaupun telinga saya rasanya mendengung, kayak enak sebelah. Putus lagi Pak Denny. Kembali telingaku ini ya Allah, ikhlas saya pasrah. 3 kali Pak. Hmm. Putus-putus lagi Pak Denny ya. 3 kali ya Pak. Mohon maaf suaranya hilang lagi Pak. Nah, sinyalnya. Iya, Baik. putus-putus. Langkah kedua tune in. Ya, baru keluar Pak tadi. Langkah kedua tune in. Ya. Tune in itu merasakan sakitnya Pak. Setelah setup, letakkan kembali tangannya di atas kepala. Anda fokus konsentrasi, tune in, merasakan Putus lagi. beda lagi. Ya Allah. Wah, yang aku terasa mendengung. Saya bentar saya buka pintunya, moga-moga ya, setup, tune in, kemudian baru typing. Ya. Bentar, Bapak Ibu ya, saya coba pakai handphone karena putus-putus jaringannya. Bentar Bapak Ibu ya, saya nyoba pakai handphone ya, moga-moga lebih lancar Bapak Ibu. Ya, bismillah Bapak Ibu, moga-moga membaik.
Baik, Bapak sekalian, lah itu jadi Pak, langkahnya tiga. Apapun kendala Anda, baik sakit fisik maupun emosi, langkahnya tiga. Set up di sini, atau di karate chop di sini Pak. Berdoa, intinya. Sampaikan masalah Anda, keluhan Anda, ya Allah. Walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Intinya itu. Tiga kali, khusyuk dan fokus. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda tune in. Merasakan rasa sakitnya. Anda marah, rasakan marahnya. Anda pusing, rasakan pusingnya. Kemudian baru typing. Satu titik, satu kali doa. Ya Allah, walaupun telingaku mendengung, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun telingaku mendengung, saya ikhlas, saya ridho. Menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Ya Allah, saya ikhlas, pasrah. Ini juga sama. Ya Allah, walaupun telingaku mendengung, saya ikhlas, saya pasrah. Bisa panjang, bisa pendek. Kalau Anda waktunya panjang, waktunya longgar, Anda gunakan kalimat doa yang panjang. Tapi kalau waktunya pendek, Anda doakan dengan kalimat yang pendek. Dan Pak Mamun, Bapak mengalami ini berapa lama, Pak? Eh, ada sekitar 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Sebulan. Iya, Pak Mamun lakukan dua, Pak. Coba dulu, Pak. iya. Satu, mau tidur sama bangun tidur, Pak. Baik, baik. Yang kedua, saat mendungnya itu datang. Hmm. Habis lari, habis makan, habis ngapain, itu datang, Anda langsung typing. Oh ya, tapi Jadi coba dulu lakukan itu, Pak. Sampai baik, diukur intensitasnya, mendungnya awalnya berapa, menjadi berapa. baik. Gitu, Pak Mamun Baik, ya. baik. Terima kasih, Pak Ade. Bisa dicoba, Pak. Insyaallah saya coba. Oke. Makasih, Pak Sama-sama, Mamun. Pak. Ya, oke. Pak Mamun. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Sebaiknya Anda tanya secara langsung, Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang internetnya tadi bermasalah, Bapak Ibu. Ya, suara hilang. Ya, benar, Bapak Ibu. Saya baca lagi ya, Bapak Ibu dari atas ya. Pak Mamun tadi nomor berapa tadi ya? Oke, oke, Pak Mamun tadi sip. Bu Nadia, Bu Putri. Malam Bapak, saya Putri dari Semarang. Mohon bimbingannya karena saya baru mengikuti chef. Oke. Oke, kalau yang baru-baru silakan diikuti dulu ya. Nanti Anda bisa langsung tanya juga boleh. Ya. Oh, GERD dan anxiety. Oke, gimana caranya? Anda sakitnya dua, ya. GERD, anxiety ya. Benar, Pak. Jadi gini, GERD itu Bapak Ibu sakit mah yang udah parah, Pak. Ya. Kalau Anda baca buku kita, itu ada namanya akar emosi. Ya. Hampir semua masalah fisik kronis Anda, ya, jantung, tumor, kanker, GERD, itu akarnya emosi, Bapak Ibu. Dan ada rumusnya, ya. Anda bisa lihat buku kita, eh, buku pegangan untuk training CFTS, atau baca bukunya Louis L. Hay. Bukunya judulnya You Can Heal Your Life. Nah, itu dijelaskan akar masalah emosi dari berbagai macam sakit-sakit kronis. Nah, termasuk GERD. Ya. Pemicu awal Anda GERD, sakit mah, itu kecemasan Bapak Ibu, anxiety. Jadi biasanya gandeng. Ya, gandeng. Kalau Anda mau terapi, berarti dua. Satu, saat nyerinya muncul Anda terapi. Ya Allah, setup. Walaupun lambung saya terasa nyeri sekali, mungkin karena ini. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya serahkan kepadamu kesembuhannya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ulangi 3 kali. Ya. Nanti, Bapak Ibu, perihnya, GERD-nya itu jadi 9 atau 8, akan turun, Pak, normalnya. Jadi 3 atau jadi 2. Atau bahkan hilang. Tapi, Pak, jika Anda tidak kena akar emosinya, GERD-nya akan muncul lagi. Nah, karena itu Anda tapping untuk sakit, untuk masalah emosinya. Anda jujur, Anda tulis, Bapak Ibu, hal-hal yang membuat Anda cemas.
atau khawatir, Pak. Anxiety. Saya khawatir masa depan saya. Saya khawatir masa depan anak-anak saya. Saya khawatir macam-macam, Pak. Anda tulis. Lah, itu Anda tapping mau tidur sama bangun tidur. Ya, itu untuk menggali akar emosinya. Jadi dua Bapak Ibu ya. Satu, saat muncul sakitnya di tapping, di terapi untuk mengurangi, menghilangkan rasanya. Yang kedua, Anda hilangkan akar emosinya. Ya, untuk GERD, akar emosinya adalah cemas. Itu cemas tulis Bapak Ibu. Anda jujur, Anda akui, Anda tulis apa yang paling membuat Anda cemas. Di tapping, ya Allah, walaupun perutku terasa nyeri, lambungku bermasalah, karena aku cemas dengan ini, tapi saya ikhlas, saya ridho menerima kecemasan hati saya ini. Dan saya serahkan kepadamu ketenangan batin saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 3 kali. Ya, mau tidur sama tidur. Itu untuk menghilangkan akar emosinya. Karena 80 sampai 90% sakit kronis kita itu punya latar belakang emosi. Jelas ya? Gitu. Praktek Bapak Ibu, langkah contoh praktek, praktek ya. Pak Muhammad Imaduddin. Oke. Ketika terapi, apakah boleh menggunakan musik relaksasi ketika menerapi diri sendiri maupun orang lain? Boleh Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya. Tujuannya kan biar kusuk Bapak Ibu ya, biar fokus. Jadi boleh Anda lakukan senyamannya. Baik menggunakan musik atau tidak, itu saya persilahkan. Boleh Anda gunakan. Ya. Untuk semakin mengangker kita, untuk semakin membuat kita dalam kondisi trans, dalam kondisi kusuk. Ya, Pak Muhammad Imaduddin boleh Bapak. Kita ketemu di Jakarta untuk belajar TS. Terima kasih Pak Efraim ya. Nanti ketemu dengan saya Bapak Ibu, dengan Mas Faiz. Tanggal 12 sampai 13 kita ada TS offline di Jakarta dan live streaming untuk seluruh Indonesia melalui online. Terima kasih Pak Paparang. Oke. Bagaimana bila safety orang lain tapi nggak turun rasa sakitnya? Setelah safety Bapak Ibu, setelah safety ya, itu ada 5 kemungkinan. Setelah safety ada 5 kemungkinan. Nomor satu, paling banyak turun sakitnya. Ya. Tadi 9 Pak, tadi 8. Begitu di tapping jadi 5 atau jadi 4. Itu turun Pak. Kebanyakan kalau ada tappingnya benar Pak, setup, tune in, tappingnya benar. Dan hatinya Pak, hatinya juga IPS. Saat ada tapping Pak, safe, itu spiritual, emotional, freedom teknik. Lah, spiritualnya itu Pak, 5 kondisi hati. Yakin, kusuk, ikhlas, pas, yakin, kusuk, ikhlas, pasrah, syukur. Anda kondisinya hatinya seperti itu aja. Baik Anda maupun orangnya, itu insya Allah pasti turun, Pak. Anda nggak turun sama sekali, itu kondisi hati Anda itu nggak seperti itu. Nggak yakin, kurang kusuk, nggak ikhlas, kurang pasrah, dan kurang syukur. Anda dengan langkah save yang setup, curi tapping, itu dan kondisi hati seperti itu, insya Allah pasti turun harusnya. Kalau nggak ada cek lagi. Ya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, memang di typing itu ya tambah sakit. Tadi 5 atau 6 Pak. Begitu saya typing jadi 8 atau 9. Ini sangat mungkin Bapak Ibu. Ya. Anda santai, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kenapa tadi bilang 5 atau 6? Karena kebanyakan kita itu denial Pak. Sakit tapi seperti menguatkan diri sendiri. Aku apa-apa. Begitu di setup, di typing Pak, sakit aslinya muncul. Nah, aslinya Anda itu bukan 5 Pak, tapi 10. Nah, jika begini bagaimana caranya? Di setup lagi, diulangi tapping dengan rasa sakit yang 10. Itu nanti pasti turun lagi. Ya. Atau yang ketiga Bapak Ibu, di tapping tetap.
Nggak ada perubahan sama sekali. Pak, saya udah mencoba kok cuman sama Pak, harga 6 atau 7. Jika jika Anda mengalami ini, langkah pertama Bapak Ibu, Anda cek kalimat setup Anda. Bener nggak dia udah menuju ke rasa sakit yang Anda alami? Ya. Biasanya Anda perlu memodifikasi kalimat setupnya biar lebih fokus pada masalah Anda. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jika masih tetap seperti itu, Anda bisa lihat di video 12 macam hal yang menghambat kesembuhan, Pak. Ya, terutama tentang energi toksin, Bapak Ibu. Ya. Toksin itu racun, Pak. 5 sampai 10% populasi kita itu terkena namanya energi toksin atau racun, Pak. Apa itu? Satu, Bapak Ibu, Anda jauhkan dari benda-benda yang bersifat logam, Pak. Jadi kalau dia pakai jam tangan, dilepas dulu. Ya, dia pakai apa? Kalung yang rantai kapal, dilepas dulu, Pak. Ya, mungkin dia alergi dengan logam. Atau yang kedua, mungkin dengan benda-benda elektronik, Bapak Ibu. Kalau dia masih apa? Ngantongi HP, HP-nya dikeluarkan. Ya. Atau yang ketiga, benda-benda dari kulit, Pak. Mungkin sepatunya dari kulit, atau dompetnya dari kulit, atau ikat pinggangnya dari kulit, dilepaskan dulu. Ya. Kadang-kadang juga bau, Pak, parfum, karpet yang lama nggak dicuci itu juga berpengaruh. Tapi ini cuma 5 sampai 10% populasi. Anda praktekkan itu aja, insya Allah pasti turun, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau masih seperti itu, Anda gunakan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Atau dehidrasi, Pak. Anda kekurangan cairan. Karena katalisator terbaik untuk tubuh kita itu ngalir energinya itu pakai air. Jadi Anda minum dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Gitu, Pak Syahdianur. Dicoba dulu ya, Pak. Saya nggak jelaskan panjang karena ada 12 jam menghambat. Nanti takut, Pak. Dicoba dulu yang saya sampaikan. Ya. Hindari energi toksin, Pak. Logam-logam dihindari. Kemudian benda-benda elektronik dikeluarkan kalau ada. Kemudian barang dari kulit dilepaskan dari tubuh. Ya. Lebih khusus, Pak. Ditingkatkan spiritualnya karena kita safe. Spiritual, Pak. Jadi hatinya ditata, baik Anda maupun dia, idealnya, dan kondisi yakin, kusuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Oke, ini Bapak Ibu. Sip ya. Nanti bisa ditanyakan lagi setelah Anda praktek, Bapak Ibu. Ya. Vertigo yang efektif, Pak Setiawan. Vertigo sakit kronis, Pak. Kalau bisa Anda minta rekaman kelas saya yang kemarin. Ya. Sakit kronis, sakit menaun, langkahnya ada 5, Pak. Ya. Vertigo itu masih sakit kronis. Nomor satu di typing rasanya, Pak. Vertigo rasanya apa? Pusing, Pak. Saya tahu pusingnya. Ya Allah. Walaupun aku terasa pusing sekali, rasa cekot-cekot kepalaku, separuh, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima rasa pusingku di kepala ini. Dan kuserahkan membaiknya. Kuserahkan kenormalan kepalaku ini kepadamu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Muncul vertigonya di typing, Mbak. Langkah pertama, Pak. Ya. Jadi kalau ada sakit kronis, langkahnya ada 5, Bapak Ibu. Anda bisa lihat di rekaman kelas minggu kemarin. Ya, di minggu kemarin saya bahas untuk 3, terutama untuk diabetes, untuk darah tinggi, sama untuk apa ya, kanker atau tumor ya, lupa saya. Tapi ada di situ. Ya, jadi vertigo pusingnya datang di tapping, Pak. Kemudian emosi yang menyertai. Anda sakit vertigo ini membuat Anda apa? Membuat Anda takut, khawatir, cemas, gelisah, atau Anda nyesel. Kenapa kok Anda nggak hidup sehat, kurang olahraga? Lah, saat nyeselnya datang ada tapping. Atau rasa takut. Vertigo, jangan-jangan aku mati nih. Ada tapping, takutnya Bapak Ibu. Ya, 2 tadi ya. 1 saat muncul, 2 emosinya Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, akar emosinya. Ada tabelnya saya nggak hafal di buku, Pak.
Itu vertigo itu ada akar emosinya. Itu Anda gunakan sebagai tapping. Ya. Kemudian 4, organ tubuh yang sakit, Pak. Kepala. Intinya kepala Anda protes karena selama ini mungkin tidak Anda perlakukan dia dengan baik, Pak. Anda gunakan kepala Anda dengan over limit. Sekarang dia mau minta perhatian lebih. Sama dengan orang sakit diabetes, gulanya tinggi, karena dia kurang perhatikan ginjalnya, Pak. Kurang sayang, kurang cinta dengan, sorry, diabetes pankreas. Ya, pankreas. Dia tidak mau menghasilkan hormon insulin. Karena Anda udah terlalu banyak memasukkan rasa manis ke tubuh Anda, sehingga dia nggak responsif lagi. Akhirnya dia nggak mau kerja. Lah Anda rasakan, Anda minta maaf ya pada pankreas Anda. Kalau vertigo mungkin pada kepala Anda. Ada 4. Yang kelima, lakukan deep shave. Untuk sakit kronis ada langkah kelima, lakukan deep shave. Kalau shave, ketuk-ketuk ini Pak, itu untuk menghilangkan yang tidak kita inginkan. Ketuk-ketuk ini untuk menghilangkan yang tidak kita inginkan Pak. Tapi kalau deep shave itu kebalikannya. Deep shave itu untuk meraih yang kita inginkan. Anda ingin meraih kesembuhan, kesehatan total, Anda ingin meraih uang yang banyak, Anda ingin nagih utang, Pak. Atau kayak saya kemarin, anak saya itu ngegame 8 jam sehari, Pak. Mulai SMP. Kira-kira kalau anak Anda punya anak main game, main HP 8 jam sehari, kira-kira khawatir nggak, Pak? Stres nggak, Pak, kira-kira? Nah, tahun yang lalu, Pak, 2000 berapa ya? Itu anak saya mau masuk universitas, Pak. Nah, saya lihat anak saya kok nggak yakin ya. Lah, saya gunakan deep Diepsaf, Pak. Kira-kira 40 hari kira-kira. Karena saya ngajari teman-teman mentoring untuk deep Diepsaf. Lah, saya gunakan deep Diepsaf untuk meraih keinginan anak saya. Keinginan saya untuk diterima di sekolah negeri, Pak. Nah, saya gunakan deep Diepsaf, Pak. Langkahnya agak beda dengan chef. Kalau chef itu menghilangkan yang tidak kita inginkan, ya. Marah, cemas, gelisah, sakit kita nggak ingin di tapping-tapping biar hilang. Kalau deep Diepsaf itu meraih yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah kita praktek anak saya tahun kemarin, Bapak Ibu. Bukan tahun ini ya. Tahun kemarin itu diterima di negeri, Bapak Ibu. Nah, saya kuliah diterima di ITS. Di ITS Teknik Informatika. Ya. Salah satu jurusan yang paling sulit itu, Bapak Ibu. Nah, itu gunakan DeepSafe. Nah, kalau ada sakit kronis, Bapak Ibu, gunakan DeepSafe untuk meraih yang Anda inginkan. Ya, itu langkah-langkah sakit kronis. Anda kalau mau detailnya, Anda minta yang seri minggu kemarin. Itu ya, Pak, vertigo. Mantap, Pak. Peggy Permana, Pak Setiawan Permana. Saya bacanya Peggy Setiawan. Pertama kali ikut, silakan ikuti Pak. Dengan damai. Belum praktek, praktek dulu ya. Sambil mengikuti Bu Diana. Tanahnya diserobot 3 pihak. Harus save kah? Tanah Anda diserobot. Anda merasa apa, Bapak Ibu? Saya merasa marah, Pak. Lah, marahnya yang di tapping. Ya. Saya merasa dendam, Pak. Saya merasa takut, Pak. Lah, itu di tapping. Emosi-emosi negatif yang muncul gara-gara tanah Anda diserobot itu di tapping. Biar Anda rileks, ridho, rilis, Pak. Riangkan hatimu, ya, gembirakan, lapangkan dadamu, Pak. Nah, untuk meraih, saya ingin hak saya sebagai pemilik tanah itu dapat kembali. Ya, itu Anda gunakan DeepSafe. DeepSafe kita ajarkan di training Total Solution tanggal 12-13 di Jakarta atau live streaming. Ya, SA2M fokus untuk menterapi diri sendiri ya, Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Kalau terapi orang lain mengatakan kata-kata setup kita atau orang tersebut, kita ngajari. Ya, ikuti saya Pak. Ya Allah, dia ikuti ya Allah, walaupun kepala saya terasa sakit. Jadi kita ngajari dia, kita ngomong sendiri,
kita minta beliau mengikuti. Ya, itu cara menterapi orang lain yang paling simpel, Bapak Ibu. Karena dia belum tahu caranya, jadi kita tuntun satu-satu. Itu Pak Indra ya. Atau Anda boleh resen Bapak Ibu, nanti saya buka ya, mic-nya saya buka, kita bisa ngobrol. Stroke lemas sisi kiri, stroke kemarin Bu, lengkap kita materi sakit kronis stroke ya. Jadi kemarin itu diabetes, stroke sama darah tinggi di minggu kemarin. Langkahnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 langkah untuk mengatasi stroke. Tidak hanya stroke, tapi 5 langkah untuk mengatasi sakit-sakit kronis. Langkahnya ada 5. Satu, saat muncul rasanya. Dua, emosi Anda. Sakit itu Anda merasa apa? Takut mati kah? Sedihkah? Khawatirkah? Dihilangi. Ketiga, akar emosinya, Pak. Keempat, organ tubuh yang sakit di tapping. Yang kelima, lakukan deep save. Ya, jelasnya minggu kemarin saya bahas, Bapak Ibu. Oke, Oke, Bapak Ibu. Asam lambung. Oke, stroke. Pak Ridwan, silakan Pak. Sudah saya buka mic-nya. Monggo. Dibuka Pak Ridwan mic-nya. Silakan Pak. Pak Ridwan, silakan dibuka mic-nya. Angkat tangan apakah sengaja atau tidak? Oke, Pak Ridwan masih membuka mic-nya Bapak Ibu. Mungkin beliau belum nemu. Saya lanjut baca ya Pak. Itu mic-nya udah saya buka Pak. Pak Ridwan tinggal accept aja gitu. Stroke oke. Ya, kemarin Bapak Ibu ya, stroke lebih lengkap. Lebih jelas ada 5 langkah seperti saya sampaikan tadi. Pak, saya terapi orang sakit asam lambung. Tapi setelah terapi malah tambah sakit lah. Tadi sudah saya jelaskan. Ada 5 kemungkinan setelah kita tapping. Kebanyakan turun Pak. Atau yang kedua tambah naik 5, kemudian dia merasa setelah tapping dari 7 jadi 8. Itu bagus Bapak Ibu, jangan takut. Itu rasa sakit yang sesungguhnya itu muncul. Ya, Anda tinggal tapping untuk sakit yang terbaru ini. Ya, insya Allah kalau caranya benar, sesuai dengan yang Anda ikuti di video, insya Allah pasti akan turun. Ya, langkahnya seperti tadi. Bu Siti, saya baru praktek untuk diri sendiri. Tidak terasa, tapi beberapa hari kadang terasa lagi. Sakitnya apa Bu Siti? Ya, Pak, kalau sakit, pusing, di tapping hilang. Sakit, muncul lagi di tapping hilang. Itu adalah indikasi Bapak Ibu bahwa Anda belum kena akar emosinya. Anda tumor otak, Pak. Nah, efek tumor otak itu, Pak, Anda pusing. Lah, Anda cuma minum oskadon, Pak, untuk menghilangkan pusingnya. Ya, nanti pasti pusing lagi. Anda pusing minum obat lagi, hilang. Ya, datang lagi, Pak. Selama akar masalahnya belum diambil, tumor otaknya belum diambil, Pak, rasa sakit itu akan muncul kembali, muncul kembali. Teman saya rokokan, Pak. Saya typing, pahit, Pak, langsung. Saya pulang, ketemu dia lagi, sebulan kemudian, ngerokok lagi. Katanya kemarin udah pahit, iya, tapi habis makan, oh, kalau nggak ngerokok nggak enak. Tak tapping untuk habis makannya. Setelah habis makan, tak tapping, saya tapping, dia ngerokok lagi nggak enak, dimatikan, Pak. Apa selesai? Enggak. Ketemu dia lagi ngerokok lagi. Loh, sekarang kenapa? Saya itu eh, kalau merokok itu timbul inspirasi, bisa mikir. Kalau nggak ngerokok, saya nggak bisa mikir. Saya tapping itu ya, Pak. Ketemu lagi ngerokok lagi, Pak. Saya mulai serius. Kamu pengen benar-benar berhenti nggak? Nah, pengen. Tanya akar masalahnya, Pak. Dengan 3 hal. Kapan, di mana, sama siapa. Coba ingat-ingatin, kamu pertama ngerokok itu kapan sih? Dia ingat, waktu kumpul-kumpul, Pak. Di mana? Di rumah dia, sama teman-teman SMA. Lah, ada peristiwa apa di situ? Lainnya ngerokok, dia nggak ngerokok. Dibilang banci, Pak. Dibilang nyusur, gitu. Kita dong gagah, rokokan itu kan gagah. Kayak laki-laki bener. Lah, karena beliefnya dia seperti itu, rasanya nggak enak pun, dia tetap sedot, Pak. Akhirnya teman saya ini saya ajak jalan-jalan di Malang itu, Pak. Mohon maaf dulu, itu di sekitar stasiun itu banyak teman-teman kita yang banci, Pak. Saya ajak, ternyata kamu lihat teman-teman itu ya, banci kan? Kamu lihat merokok nggak? Masya Allah, ternyata banci merokok ya. Dia jadi mikir,
merokok itu banji, Pak. Kalau awalnya dia merasa bahwa kalau merokok gagal, berhenti Pak sampai sekarang. Berhenti merokok sampai sekarang, Pak. Jadi kenapa kembali? Karena Anda belum kena akar masalahnya, belum kena akar emosinya. Caranya gimana biar kena dituliskan Bapak Ibu? Emosi-emosi yang menyertai, emosi-emosi yang membuat hal seperti itu Anda tuliskan, Anda typing satu-satu. Itu namanya program 3P, Personal Peace Procedure. Prosedur untuk membersihkan sampah-sampah emosi kita. Contohnya, Bapak Ibu, ada nggak di sini yang bangun tidur, badannya malah sakit semua, ada nggak? Bangun tidur itu Pak harusnya seger, enak semua badannya. Tapi kalau Anda bangun tidur, badannya sakit semua, adalah indikasi bahwa banyak tumpukan sampah emosi dalam diri Anda yang belum Anda rilis. Ditampilkan satu-satu, Pak. Ya, Pak Ridwan, silakan Pak. Tadi kayaknya udah berhasil tadi. Monggo Pak. Sudah saya buka mic-nya. Monggo, silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum. Salam, monggo Pak. Ya, Ya, maaf ya saya agak gaptek ini dengan teknologi. nggak apa-apa Pak. Eh, ya, terima kasih saya dikasih kesempatan ya. Bagaimana kalau yang kita tapping itu adalah lawan jenis ya untuk menyentuh bagian-bagian tertentu itu apakah yang kita tapping yang menyentuh sendiri dengan kita memberikan contoh atau bagaimana? Terima kasih. Iya Pak Ridwan, kalau orangnya lawan jenis, masih muda, cantik lagi Pak. Jangan malah titik 8,5 Pak. Jangan. Anda Iya, tempo enggak. Enggak Pak, ya. Gunakan ilmu ini secara etis. Ya. Anda boleh menggunakan sarung tangan yang tipis Pak. Ya. Kalau Anda, hmm, kalau ya, dia minta Anda tekan langsung. Sarung tangan ya, Pak, ya. jangan sarung tinju ya. Sarung tinju nggak bisa nemping nanti. Lah, bagian tertentu Pak, titik ke-7, ke-8, ke-9. Kita kasih contoh Pak. Sini Mbak. Ya Ya, ya. Allah. Nah, kita terapi diri sendiri, dia ngikuti kita. Kelas pasrah. Titik ke-8 Mbak. Nah, ke-9 Mbak, sini. Jadi biarkan area-area sensitif itu, kita ngasih contoh dia, dia menterapi dirinya sendiri. Jadi gitu Pak, Ya. kita kasih contoh, dia ngikuti. Gitu Pak Ridwan ya. Iya, terima kasih jelas ya. Jelas ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya, Pak Ridwan sudah mau dan saya aja bisa ngobrol Pak. Jadi kalau nggak clear, Anda bisa langsung tanya gitu. iya, iya. Saya lanjut membaca pertanyaan sebelum Anda angkat tangan Bapak Ibu. Ada yang angkat tangan? Madura. Ingin mengenalami pengobatan, ingin bantu keluarga. Ya, terima kasih Ibu. Dalam setup, apakah bisa nambah doa dari Al-Quran? Setupnya standar Pak. Saya, ya Allah, walaupun saya mengalami ini, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya serahkan padamu kesembuhannya. Nanti kalau Anda tambahi Al-Baqarah panjang, Pak. Anda boleh menambahkan itu di luar setup, boleh. Sebelum sebelum terapi, Anda dulu boleh. Silakan, Bapak Ibu. Senyamannya aja. Senyamannya Anda. Tapi dalam setup, Bapak Ibu, Anda gunakan yang standar, ya. Nanti kalau Anda masukkan surat-suratnya Ali Imran, Pak, Al-Maidah, Pak, panjang nanti, ya. Jadi itu standar SOP-nya. Apakah boleh? Boleh. Gunakan sebelum melakukan terapi. Ya, tapi boleh. Ya, doa-doa dalam Quran boleh. Bisa untuk stroke, bisa bisa dicoba ya lengkapnya untuk stroke di sesi yang kemarin. Stroke darah tinggi sama diabetes Bapak Ibu untuk yang kemarin ya. Itu Anda bisa lihat lagi Bapak Ibu. Ayah saya stroke Pak. Ayah saya stroke sekarang ini. Ayah saya itu usianya berapa ya? Saya itu masuk ICU 2 kali Bapak Ibu. Saya itu nyawanya udah di ujung kemarin itu. Masuk ICU 2 kali. Saya itu hipertiroid. Detak jantung saya 200. Itu kata dokter mau meledak jantungnya Mas. Ya, ya saya tarik pelan-pelan. Makanya saya kadang-kadang ngomongnya cepet Pak. Itu masih ada pengaruh-pengaruh Pak. Dulu saya minum obat 8 Pak. Saya kurangi dikit-dikit, tapi kurangi dikit-dikit. Sekarang alhamdulillah membaik Pak. Pada saya dulu 48 Bapak Ibu. Sekarang udah normal, udah 70 kilo. Ya, sakit kronis Anda telateni Pak.
Karena Anda sampai di sakit itu nggak ujuk-ujuk, nggak langsung. Ada prosesnya. Makanya kalau mau kembali sembuh, ya mengikuti proses terapinya. Jangan tiba-tiba minta saya sentuh, gitu, kemudian sakti kayak pesulap ting gitu, Pak. Enggak ya, Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami ya. Yang ridho, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda nggak ridho, malah sakit. Yang ridho, ya. Bu Agustina, saya baru pertama kali ikut. Daya ingat saya yang menurun dan nggak punya keberanian. Pertama kali ikut, Anda ikuti aja dulu. Anda bisa sharing dengan senior Anda di grup. Ya, Anda kalau mau nyoba, Anda terapi diri Anda sendiri dulu. Rasa takutnya, rasa khawatirnya Anda tapping dulu. Baru kemudian Anda mencoba terapi orang lain, terutama orang terdekat Anda. Yang gampang ya nerapi supirnya, pembantunya. Kan pasti manut. Baru kemudian Anda nyoba terapi orang lain. Ya, Pak, saya takut, Pak, mau nyoba terapi orang lain. Terapi untuk rasa takut adalah just do it. Lakukan saja. Memikirkan itu jauh lebih berat daripada melakukan, Pak. Otak kita itu memikir macam-macam gitu. Cara nyetopnya gimana? Lakukan saja. Itu ya, Palestina. Coba yang kecil-kecil dulu, nggak apa-apa. Bu Ane, Bu Ani RA, silakan Bu. Sudah saya buka mic-nya. Monggo Bu, Iya, silakan. Ya, maaf coach, apa namanya ya, webcamnya rusak jadi aku nggak bisa nggak apa-apa tampilin Bu. video. Ini aku mau tanya, kalau misalnya sakitnya itu intermittent, jadi kadang-kadang muncul, kadang enggak tuh, gimana ya tappingnya? Soalnya saya kan sakit eh, osteoartritis ya coach ya. Hmm. Nah, pas abis tindakan tuh kaku nih. Nah, pas kaku aku tapping jadi enakan tuh bisa karena Hmm. kerasa kan gitu lututnya kaku. Hmm. Hmm. Nah, tapi kadang nih kata dokternya kan masih ada residual tuh sakit-sakit yang wajar gitu. Nah, itu tuh Hmm. kayak misalnya kalau saya lututnya sudutnya nggak pas, kerasa. Tapi pas mau di tapping, keburu hilang gitu. Jadi kadang, tapi nanti ada lagi nanti pas kayak gerakin apa, mulai sakit lagi kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh jadinya tappingnya kayak gimana ya, coach? Kan enak Bu. Mau ditapin hilang sendirian gitu. Ya kan, sakitnya kan mau ditapin hilang sendiri. Kan lebih enak Bu. Tapi Ibu kalau mau menterapi dengan tuntas, Anda lihat sakit kronis Bu. Ya. Sakit kronis. Ibu sakitnya apa tadi Bu? Osteoartritis Apa itu Bu? Tulang ya. pengapuran ya, sendi Tulang. Pak, sendi. Kalau Oke. osteoporosis kan apa namanya Tulang. pengeroposan tulang. Kalau Hmm. osteoartritis tuh sendinya, jadi jarak antar tulangnya menyempit. Oke. Sholat sulit ya berarti ya. Enggak sih sekarang karena udah ditin eh, apa namanya udah ditindak ya, udah di PRP 2 kali, Hmm. udah bisa sholat seperti biasa. Cuman masih ada sisa-sisa kayak kalau turun tangga sudutnya nggak pas gitu. Tapi udah minimal banget. Cuman masih ada kadang sisa-sisa nih. Jadi kadang suka gemes. Ini kalau mau tapping, tappingnya kayak gimana ya gitu. Jadi kadang kan Ya, karena hilang timbul gitu. relax aja Bu, waktu muncul di tapping. Misalkan sudutnya bikin nyeri, lah waktu nyerinya muncul di tapping. Ya Allah, walaupun lututku terasa nyeri, karena sudutnya mungkin nggak pas, saya ikhlas, saya ridho menerima nyeri saya ini. Dan saya serahkan kepadamu hilangnya. Kuserahkan kepadamu normalnya kinerja kaki saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu aja Bu. Waktu Iya. muncul di tapping. Kalau muncul aja nggak apa-apa. Terus kemudian kalau ada perasaannya Bu, Ibu sakit itu ada rasa apa? Khawatir ada nggak? Takut ada nggak? Gitu. Ada kayak ini sih, coach. Memang aku kayak denial, agak nggak terima karena waktu karena kan dokternya bilang ini sakit tuh biasanya terjadi di usia 60 ke atas gitu kan. Terus terjadi sama orang-orang yang Iya. mager. Saya Mm-mm. tuh udah belum nyampe 40 aja belum, terus olahraga saya kenceng kan. Jadi pas pas dokternya bilang kayak gitu, sayanya masih denial kayak, loh kok aku udah sesuai track tapi kok gitu deh. Nomor satu, Bu, bangun tidur, ya. Mau tidur, bangun tidur. Ibu tapping untuk perasaan itu, Bu.
Ya Allah, walaupun aku denial, aku menolak, aku nggak terima. Dibilang dokter, aku sakit ini karena usianya udah tua dan nggak olahraga. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima semua ini, Bu. Dan kuserahkan ke lapangan hatiku, penerimaanku padamu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, gitu. Oh iya, Jadi itu sakit itu keren ridho. Kita sekali sakit, ya. ya. Ibu sakit tambah sakit karena ibu nggak terima kalau ibu sakit. Iya dok, iya coach, kemarin tuh sampai saking denialnya aku, dokternya tuh sampai kayak, ibu mau tes macem-macem nggak? Iya boleh dok, semua dites deh. Aku bilang aku pengen tahu sebabnya gitu, karena nggak merasa kan, karena tidak Mm-mm. merasa melakukan hal-hal yang menyebabkan gitu kan. Dan Ya, benar memang hasil tesnya konklusif. Memang akhirnya dokternya bilang mengakui, ya saya juga bingung sih Bu kenapa gitu kata dokter. Karena hasilnya bagus semua. iya Bu. Belajar itu Bu. Iya, iya coach. Banyak Itu hal-hal di luar kuasa kita kan. Memang banyak hal yang tidak berkorelasi dengan kondisi kita Bu. Jadi diterima saja. Semakin ibu nggak terima nanti semakin tersiksa nanti soalnya. Yang oke. bikin kita sakit tambah sakit karena kita nggak terima kita sakit. Iya coach, Terima soalnya saja Bu. lumayan. Betul kok, soalnya lumayan nih tiap tindakan kan lumayan ya harganya. Jadi kadang aku kayak, oh ya gitu deh. Iya, iya. Iya Ya Bu. udah coach ya. Terima kasih banyak coach. Gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Insya Allah. Iya. Jadi Bapak Ibu sakit itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, sakit itu nggak apa-apa. Anda sakit juga jauhkan diri dari maksiat. Anda nggak bisa nggak bisa berbuat kerusakan gitu. Anda doanya di dekat malaikat, Bapak. Anda jadi istirahat. Jadi sakit itu tidak apa lagi. Ya, diterima Bapak Ibu acceptance. Ya, total menerima apapun kondisi kita. Hatinya dilapangkan Bapak Ibu. Kalau rumus saya tiga, relax, ridho, sama rilis. Relax aja hidup memang seperti ini. Kita merasa nggak adil ya, memang ini di dunia bukan di surga Bapak Ibu. Kalau Anda suka komplain Bapak Ibu, even in heaven Anda akan komplain. Ya Tuhan nasinya kedinginan di surga ini saya kedinginan. Jadi relax, ridho, sama rilis ya Bapak Ibu. Ya apapun kondisi Anda sekarang itu kondisi terbaiknya. Ya, Pak Sun Asidik silakan Pak, sudah saya buka mic-nya. Monggo. Asidik silakan Pak, dibuka mic-nya, diklik unmute. Belum berhasil? Sudah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima Ye, kasih. Assalamualaikum. salam. Saya ada sedikit masalah, Mm. yaitu anak saya itu kecanduan game. Iya Pak. Makanya usianya sudah lumayan, umur sekitar sudah lulus kuliah, hampir 2 tahun ini saya sudah ke psikolog dan kemana-mana dan sampai sekarang belum bisa. Mungkin cara tappingnya saya agak bingung karena ini anak saya menolak. Kalau saya bantu untuk saya dekati, jadi anak saya sudah tahu untuk diterapi, jadi menolak. Dan itu sebaiknya gimana, Kok? Kenapa Pak? Anaknya nggak kerja atau gimana? Masalahnya di mana? Kerja Terus sebetulnya masalahnya gimana Pak? di rumah main game terus. Ya, misalkan Sampai main game jadi nggak sholat atau jadi nggak punya uang atau nggak kerja atau gimana? enggak, sholat masih gelem, habis sholat main lagi. Jadi Udah yang gede toh jelas Pak? sudah gede, 24 tahun. 4 tahun Pak. Sudah Iya. kerja. Ya, gini Pak, kalau terapinya bisa Pak, di SAFE itu diajari cara menterapi orang yang tidak mau diterapi Pak. Itu ada caranya. Misalkan saat dia tidur, terapi jarak jauh itu bisa diajarkan di training TS Total Solution Pak. Apa udah ikut TS belum? Belum. Belum lah. Itu diajarkan memang Pak. Kalau di SH2I memang belum. Anak saya itu 8 jam loh Pak sehari. Mungkin anak saya lebih, terutama kalau Ya. malam. Kalau Iya Pak, malam nggak itu tidur kan? Bekerja tuh Pak. Kalau weekend ya. sampai pagi. Iya. Jadi eh, langkah pertama Bapak Ibu, jika anak Anda bermasalah, nomor satu diterapi diri kita sendiri Pak. Ketidakterimaan kita, kemarahan kita, ketidakriduan kita itu adalah adalah sinyal bagi dia untuk nggak mau berhenti Bapak Ibu. Ya, jadi saya dulu juga sulit Bapak Ibu. Istri saya terutama.
Akhirnya juga berprestasi Pak anaknya. Dia juara Mobile Legend. Eh, yang pertama kali terapi orang tuanya dulu Bapak Ibu. Ya. Apa rasa marahnya, nggak terimanya, rasa mangkelnya. Usaha segitu mau kata apain Pak? Kita juga udah kalah sama dia itu. Kita omeli dia udah berpikir, dia mau kerja juga. Itu disyukuri dulu Pak. Ya, semakin kita nggak terima, semakin dia bertambah parah nanti. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ada cara-cara untuk menterapi orang anak tidak mau diterapi. Jadi ingat yang nomor satu yang perlu diterapi kita sendiri, Bapak Ibu. Kita mau ngelap meja kotor, jangan pakai lap yang kotor, Pak. Lapnya dibersihkan dulu dengan cara Pak, men-typing masalah-masalah kita satu persatu. Ketidakterimaan kita, kemarahan kita, kemangkelan kita, kekhawatiran kita di-tapping dulu. Supaya lihat itu sebagai realitas, Pak. Yang bikin kita sakit hati adalah menolak realitas. Yang udah terjadi itu kebenaran, Bapak Ibu. Semakin Anda tolak, semakin sakit hati nanti. Ya, kita dulu dirilis biar rileks itu. Yang kedua, ada cara-cara menterapi orang tidak mau diterapi. Ya, saat dia tidur, tapping jarak jauh, Anda pakai deep safe, ya Bapak Ibu. Kalau bisa disentuh, disentuh Pak. Disentuh pakai loving kindness terapi. Itu. Disentuh sambil dirasakan Bapak Ibu cinta kita tanpa syarat sama dia. Anak itu ada karena perbuatan kita Bapak Ibu. Tapi kayak kita itu setelah dia lahir merasa memiliki dia. Anakmu bukan anakmu Bapak Ibu, mereka anak-anak kehidupan. Kamu boleh ngasih rumah untuk dia, tapi jiwanya nggak bisa. Jiwa mereka tuh udah terbang jauh melampaui kita. Zamannya beda. Zaman kita Pak nggak ada YouTube Pak. Zaman kita nggak ada Mobile Legend Bapak Ibu. Ya, jadi beda. Insya Allah begitu kita relax ridho ngomong didengarkan dia. Cuman kalau kita banyak ngomong Pak, dia udah melenger nanti. Jadi satu saran saya, Bapak harus cleansing diri Bapak dulu dan pasangan Bapak. Kalau ada signifikan persen Pak, orang yang paling berpengaruh dengan anak itu siapa? Mungkin ibunya biasanya. Nah, ibunya di-tapping dulu, dirilis dulu. Yang kedua, tapping untuk yang nggak mau diterapi, Pak. Ya, ada 5 caranya diajarkan di training Self Total Solution. Ya, karena S2 fokus untuk menterapi diri sendiri dulu. Itu Pak Sidik ya, maka ada manfaatnya, Pak. Mau Terima kasih tidur, Kok. mau tidur dibayangkan gitu, Pak. Mau tidur dibayangkan. Yang ridho, Pak. Makin kita nggak terima, makin sakit nanti kita. Dan makin kita mau berubah. Kita menyadari mungkin saya sendiri evaluasi, istilahnya muhasabah. Tapi belum gitu, belum ketemu aja mungkin sekitar itu. Ya Pak, udah 24 tahun waktu yang nikah Pak, 25. Jadi nggak terlalu dipikirkan. Ya, gitu ya Pak. Yang penting Bapak yang paling penting relax seperti itu. Ya. Terima kasih Kok. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Waktu kita 10-15 menit lagi. Pak Guntur Effendi, saya persilakan. Saya buka mic-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Silakan, Dani. Guntur. Ya, Oke. terima kasih. Pak Dani, ya sebenarnya saya sakit sih enggak ya, alhamdulillah. Cuma kan saya pengen aja, saya sudah cukup lama ini pakai kacamata. Apakah teknik ini bisa untuk menyembuhkan mata minus dan plus ya? Sementara ini Bisa. saya plus dan minus sih, gitu. Bisa Pak. Iya, mungkin Pak kalau mau lihat risetnya di emofree.com. Emofree.com. emokfree.com. Emosional. Oh, Emotion. emofree.com. Bebas.com. Itu risetnya guru kita, Pak. Dan salah satu risetnya namanya Carolux. Dia itu bantu orang untuk lepas dari kacamata, ada baca apa, not balok itu piano. Pak. Kalau pertanyaan apakah bisa? Insya Allah bisa. Apakah pernah bisa? Banyak kasusnya. Tapi apakah saya pasti berhasil? Anda harus belajar dengan tuntas, Pak. Cara-cara seperti itu. Gitu. Mas Faiz dulu juga pakai kacamata. Saya sampai sekarang belum pakai kacamata, alhamdulillah, Pak. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa dicoba. Apakah bisa berhasil? Insya Allah berhasil. Pernah ada yang berhasil? Banyak. Tapi apakah saya pasti berhasil? Belum tentu. Tapi Anda bisa nyoba cara-cara itu, Pak. Ya. Anda kalau mau lihat risetnya di emofree.com. Emofree, oke baik, coba saya periksa. Peneliti, Anda bisa googling nama penelitinya Carolux. Carol biasa, CAROL. Luxnya LOO
KS, Pak. Karolux. Berarti kalau saya lupa, Anda bisa japri saya, Pak. Saya kasih Oke. referensinya. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Pak Guntur ya. Terima kasih, terima kasih. Sama Pak Guntur. Ya, sama. Oke, kalau Anda raise hand, saya langsung jawab, Bapak Ibu. Ya, kalau di chatroom, antri, Bapak Ibu. Tujuan saya supaya kita bisa komunikasi langsung, Bapak Ibu. Supaya kalau Anda tanya lagi, langsung bisa tanya. Kalau ada yang nggak clear, ada yang belum penjelasan, langsung saya jelaskan sekarang juga. Kalau ada raise hand, bisa enak gitu. Bu Eli, silakan. Atau Pak Eli, silakan dibuka mic-nya. Sudah saya buka, Bu. Terima Halo. kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu, silakan, Bu. Eh, jadi saya mempunyai kasus yang sama dengan Pak siapa tadi yang sebelumnya tentang anak yang kecanduan game online dan memang Sidik sudah ya. cukup dewasa. Hmm. Anak saya umur 22 tahun dan sekarang ini semester 9 yang sudah seharusnya skripsi dari 1 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum dikerjakan. Jadi fokusnya itu game terus. Dan dia gunakan game itu juga untuk mencari uang dan dia dapat banyak uang memang dari situ. Tiap kali diingatkan memang dia tujuannya aku kan cari duit di sini. Dia salah satu apa namanya mungkin motivasinya dia yang belum bisa berhenti itu salah satunya dia dapat. Terus kemudian saya Suaranya memang tenggelam, Bu, suaranya. Okay. Maaf. Dan saya selama ini insya Allah sudah melakukan muhasabah banyak. Bisa jadi memang ini karena dosa-dosa saya di masa lalu menghadapi dia mungkin saya kurang tepat, kurang sabar dari kecil sehingga jadi seperti ini. Saya sudah lakukan itu. Saya mencoba ridho. Cuman kadang suka bingung gitu, Coach. Jadi bingungnya itu gimana cara menghadapi dia ketika karena perilakunya sudah menjadi berubah. Sulit didekati misalnya. Jadi setiap kali saya mau masuk ke kamarnya aja udah langsung ditolak, disuruh segera keluar. Jadi apa ya namanya ya sangat sensitif ketika ketika kita membicarakan ngingetin, ayo Kak skripsimu kapan mau dikerjain, komit nggak mau nyelesain kayak gitu-gitu tuh. Dia bilang iya dia komit mau ngerjain, mau nyelesain kuliahnya, cuman untuk memulainya itu belum kelihatan gitu. Jadi apa ya harus bagaimana cara menghadapi dia yang dia lebih nyaman ketika ngobrol itu dengan temennya yang mungkin bisa menerima dia itu ya artinya bisa nerima bahwa dia seneng nge-game atau bahkan mungkin support nge-game-nya dia. Sementara kalau saya kan gimana ya mungkin ridhonya masih belum bisa nerima dengan dia main gamenya itu karena efek-efeknya yang sekarang itu kelihatannya banyak banget gitu yang jauh gitu loh dari harapan saya sebagai seorang ibu. Gimana Coach caranya? Perasaan apa, Bu? Perasaan apa yang paling ganggu Ibu apa? Coba diteliti. Khawatir apa takut atau gelisah atau apa, Bu? Oh ya takut, terutama ketakutan saya adalah ketika di akhirat nanti pertanggungjawaban saya kepada Allah seperti apa ketika dihisab, ketika saya merasa saya belum berhasil menjadi seorang ibu dalam mendidik anak saya. Mungkin saya kurang sabar, kurang tepat. Ditulis, Bu, takutnya. Ditulis takutnya. Ibu udah ikut training Total Solution? Belum sih, Coach. Oke, gini. Saya bisa ngasih solusi tapi cuma motong rantingnya, Bu. Nanti akan muncul lagi itu. Yang pertama, Ibu bisa terapi diri sendiri, ya. Dengan cara nuliskan masalah Ibu yang paling berat menurut Ibu apa. Rasa takut saya takut nanti disab pertanggungjawaban saya gimana. Nah, itu Anda tulis, Anda tapping, Bu. Rasa takut itu yang menghalangi hubungan Ibu dengan anak tanpa sadar, Bu. Baik. Di anak jadi beban bagi Ibu. Tanpa sadar Anda merasa anak itu beban, Bu, bagi Ibu. Karena Ibu takut nanti kalau ditanya dihisab gimana kan gitu. Berarti kan dia beban. Ya.
Nah, Anda tapping dulu itunya, ya, Anda Ketakutan. tapping. Takutannya, ya kalau ada takut ya takutnya, kalau khawatir khawatirnya, kalau ada rasa malu, rasa apapun, Anda tapping dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya ada cara untuk motong akarnya, Pak. Anda kalau melakukan ini, cepat atau lambat, masalah keluarga apapun akan selesai, Pak. Jadi apapun masalah rumah tangga Anda, Bapak Ibu, dengan anak, dengan suami, dengan pasangan, dengan istri, itu kalau Anda mau memotong akarnya, diajarkan di Self Total Solution, namanya 5 Rules Family Leadership. Ya, itu motong akarnya, benar-benar akan selesai itu, Bu. Saya kasih contekan, nomor 1, Bapak Ibu, ngomong gampang, tok secip. Orang tua yang terlalu banyak nasihati anaknya, Bu. Anda dengarkan, Bapak Ibu. Orang tua yang terlalu banyak nasihati anaknya, biasanya kurang kasih contoh. Nabi itu uswatun hasanah, beliau itu suri tauladan. Jadilah contoh terbaik bagi anak-anakmu. Itu nomor 1 modeling, Pak. Tanpa sadar kita itu merasa bahwa anak kita bermasalah, Pak. Sebenarnya masalah dari kita. Anak itu hanya cerminan, percikan dari rasa orang tua. Anak lahir semua lucu dan baik, Pak. Jika dia jadi A, B, atau C, pasti ada peran serta kita di dalamnya. Sadari dulu, terima dulu. Sadari dulu, terima dulu bahwa ada campur tangan kita dalam kehidupan anak. Nah, nanti masalah anak memang agak panjang kita bahas di training Self Total Solution. Karena ini akan motong ke akarnya, Bapak Ibu. Cuma nomor 1, kalau Anda bisa modeling, itu udah menyelesaikan separuh masalah. Ya. Terus untuk anaknya Ibu, seperti itu, sama Bu. Menterapi orang tidak mau diterapi, bisa ada teman saat dia tidur. Atau kalau dia takut bangun, ya jarak jauh gitu. Tapi yang paling Jadi penting adalah kita sendiri, Bapak Ibu. ya, ketika Itu tidur itu lagi. berarti ya kita tapping itu ya Coach ya. Ya, Kita tapping anaknya iya, langsung disentuh gitu iya. ketika tidur. Tidak harus kena, pakai jarak, nggak apa-apa 1 senti atau setengah senti. Nah, paling efektif Bapak Ibu kalau Anda bisa nyentuh dia, Bu. Pijitin dia mau tidur, itu dipijitin sambil Anda alirkan energi cinta tanpa syarat Anda dari tangan ke tubuhnya dia. Digosok-gosok punggungnya, dipeluk anaknya. Kalau bisa itu bagus. Oh, oke, oke. Tapi yang paling Itu pertama sambil ya, sambil set up ya Coach ya itu. Berarti ketika kita ya, ngelus ya betul. set up. Iya, itu berikan unconditional love, Bu. Cinta tanpa syarat kepada si anak tadi. Cukup dibatin aja atau harus Batin aja, dibatin aja. Hmm. Karena ibu dengan anak itu ada bonding, Bu. Iya. Anak Anda punya masalah nggak cerita Anda kerasa. Oh, Yang ngasih betul. tahu siapa? Loh iya, ibu pasti nggak kerasa kalau anaknya bermasalah, Bu. Kerasa kan? Kerasa. Oh, kerasa dan kebuka. Ya, iya. Kerasa dan Allah itu bukain satu persatu gitu. Tetapi Iya. ketika saya tuh pengen bantu, ayo Kak Ibu bantu, itu dianya menolak gitu. Nggak tahu Iya. mungkin ada. Usia dewasa awal itu ya gitu, Bu. Dia lebih percaya temannya daripada kita. Kecuali kalau kecil, ibu udah one-on-one bonding experience sama dia. Kecuali sejak Sebetulnya kecil itu dia sudah. punya family time sama dia. Gitu. Kalau itu insya Allah sudah Coach. Insya Allah saya dulu waktu kecilnya sama anak-anak saya itu deket sekali. Bahkan ketika saya punya ritual, ketika mau tidur itu saya bacakan cerita sampai saya ngantuk-ngantuk itu apa namanya cerita saya itu kan ngelantur. Nah itu anaknya lu Bu kok jadi lah kok jadi gitu ceritanya kok jadi beda apa baru sadar lagi. Ibu udah bagus, Bu. Ya, Saya jadi itu lebih, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu anak-anak nakal bermasalah nggak apa-apa. Saya dipelapori orang, kok sekarang itu bahaya. Loh, kenapa? Banyak kenakalan anak-anak remaja. Walah Pak. Remaja itu paling nakalnya nyakiti diri sendiri, ya kan? Yang bahaya itu kenakalan orang tua, Bapak Ibu. Kalau nakalnya anak-anak itu enggak apa-apa. Kalau orang tua itu bisa korupsi, menghabiskan uangnya negara, Bu. oh iya. Bisa makan aspal, Bu. Bisa nikah lagi. Bisa macam-macam. Kalau anak paling apa? Jadi ridho dulu, relax dulu ya, Bu. Enggak apa-apa, insya Allah. Kalau orang tuanya baik, insya Allah akhirnya anaknya akan baik, kok. Nggak usah khawatir. Kacang orang yang gak kelanjaran, Bu.
Amin. Ya, jadi yang rileks, yang ringan. Ganti yang lain ya Bu ya. Oke, makasih ya Coach ya. Pasti sama-sama. Assalamualaikum. Salah. Pak Denny pribadi, saya buka mic-nya, silakan Pak Denny. Assalamualaikum, Salam ya Pak Jenny. Pak Denny. Saya Chef ini baru nyoba sendiri ya, maksudnya dari videonya Ustadz Ahmad Faiz sama dari buku ya. Hmm. Kalau saya sih apa ya, sering merasa sesek ya. Kalau ke dokter tuh bilangnya asam lambungnya naik, tapi saya Hmm. nggak, lambungnya tuh nggak nyeri. Hmm. Sama ada katanya apa masalah emosi juga. Hmm. Udah bertahun-tahun sih ini. Hmm. Nah, bagusnya gimana ya? Maksudnya saya terapinya dari masalah fisiknya dulu atau dua-duanya atau bisa digabung sih? Nggak bisa dua. Jadi gini Pak, saat tadi merasa sesek karena asam lambungnya naik kata dokter, diterapi untuk seseknya Pak. Tapi Allah, walaupun dadaku terasa sesak, mungkin karena asam lambungku sedang meningkat, saya ikhlas, saya ridho menerima rasa sesak ini. Dan kuserahkan kelonggaran nafasku untukmu, kepadamu ya Allah. Saya ikhlas pasrah. 3 kali ya Pak, itu untuk seseknya, Itu berarti setupnya ya? setupnya. Berarti maksudnya harus full sampai tappingnya atau cuma setup aja kalau pas Ya, tappingnya full Pak. Setelah setup kita oh, tapping ya Allah, walaupun dadaku terasa sesak, itu mungkin minum dulu karena tadi ya, minum air putih asam dulu. lambungku meningkat. Iya, heeh. Itu SOP-nya Pak. Hmm. Tapi aku ikhlas ridho menerima sesakku ini dan kuserahkan kelonggaran nafasku padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah 3 kali. Setup kemudian tune in merasakan sesaknya Pak. Munculkan sesaknya. Baru Oh, yang ketiga. kalau ketika Gitu. merasa sesek pun tetap harus dilanjutkan terus ya. Kadang-kadang kan seseknya ganggu tuh tambah apa? Oh ya, Ada diteruskan aja Pak, diteruskan aja. Gak apa-apa. ya, rasa cepasnya juga langsung muncul gitu. Tetap Nah, di yang kedua, tadi kan fisiknya Pak. ah, Nah, yang kedua, Bapak untuk cari akar emosinya, lakukan mau tidur, bangun tidur Pak. Biar asam lambung meningkat itu Bapak ada rasa takut atau khawatir atau kecemasan Pak. iya. Dicari Pak, diakui, diterima, ditulis Pak. Kemudian di tapping untuk cemasnya. Ya Allah, walaupun aku merasa cemas sekali karena begini, 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 aku ikhlas, aku ridho menerima rasa cemasku ini dan kuserahkan kelonggaran batinku, kedamaian jiwaku padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Itu untuk rasa emosinya Pak. Jadi ada dua, satu saat muncul Hmm. asam lambungnya, seseknya ada tapping. Yang kedua, saat mau tidur, bangun tidur ada tapping untuk masalah emosinya, cemasnya, takutnya, atau khawatirnya Pak. Itu ada tapping dan nggak usah cerita ke orang lain, Anda cukup akui, terima, tuliskan di kertas, ada tapping satu-satu. Ketika tapping sama ngomong tuh bisa dibatin boleh nggak? Misalnya kalau kan saya kerja kan, saya sakit di tempat kerja itu kan kalau ngomong sendiri kan kayak orang aneh tuh. Itu Oh, apakah enggak. harus cari Boleh, tempat boleh Pak. Cuma harus sangat pakai? disarankan untuk ngomong pelan-pelan Pak. Anda Oh, agak minggir dikit, ya Allah, gitu. Kayak orang sholat Pak. Orang sholat kan hanya kedengaran di telinga kita sendiri tuh Pak. Karena hmm. mengucapkannya itu bagian terapi sebenarnya. Jadi lebih Gimana? bagus kalau diucapkan. Mengucapkannya itu bagian dari terapi Pak. Jadi kalau bisa Oh, itu diomongkan Pak. Diomongkan. Ya. dikeluarkan suaranya ya. Bisa ya. Seperti orang sholat itu Pak. Hanya kedengaran telinga kita sendiri gitu. Ya, apa? Ya agak minggir sampai setapi Allah. Begini. Itu ya Pak. Bu Hanifah atau Pak Oke, Hanifah. Silakan. Salam. Nanti terakhir Bu Sri Supatmo atau Pak Pri Supatmo. Sekarang Bu Hanifah, saya buka mic-nya Bu, silakan Ibu. Bunyikan. Ya, Terima silakan Ibu. kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya. Ini saya Alhamdulillah, kemarin kan sudah ikut TS. Oke. Terus Kodarwok ada keponakan itu yang hamil sudah memasuki masa persalinan. Dia sudah mengalami kontraksi lah istilahnya. Lah, kemarin kan
pas sama Pak Faiz diminta kalau orang yang mau melahirkan tapping di tangan itu ya, Sini Ustadz Bu, Denny. sini Bu. Lah, Mm-mm. iya di tangan, iya di situ. Mm-mm. Itu sambil saya ikhlas, saya ridho, kan gitu. Mm. Lah, kemarin saya coba untuk tapping, malah kontraksinya tuh nggak jadi, Ustadz. Itu apa anunya? Maksudnya kenapa gitu? Malah dia bayinya itu malah kelihatan lebih nyaman gitu loh, nggak kontraksi lagi gitu. Itu gimana gitu? Bukan berapa Bu? Masih flek-flek itu Pak Oh, kemarin. jadi gini Bu. Itu kita lakukan saat bayi mau keluar nggak bisa Bu. Kesulitan kontraksi. Jadi udah Iya. bukaannya udah gede Bu. Tapi Hmm, belum keluar gitu. mikir Nah, saya kan, kita pakai 4 jari sini Bu. oh iya. Itu lakukan di tempat tidur udah siap lahir Bu, bukan di taksi nanti berojol. Tapi kalau nggak ada apa-apa tapi di situ ya mungkin bayinya nyaman aja Bu, nggak ada. Oh iya itu kan mikirnya ibunya sudah kontraksi, sudah flek-flek gitu kan. Terus sama bidan sebenarnya sudah diprediksi gitu. Kok sama ini coba Bude tak tapping gitu, nggih Bude gitu. Terus ya itu ternyata kok malah tidak jadi kontraksi, malah ayem gitu loh kayaknya. Itu Bayinya sampai sekarang udah keluar apa belum Bu? belum. Ini jadi kemarin terus ini tadi kerasa lagi. Ini terus di tapping malah anteng lagi gitu. Iya, itu kalau udah ready mau keluar tapi nggak bisa Bu. Berarti kan belum waktunya toh Bu. Yang kemarin nggak jadi, sekarang nggak jadi kan berarti belum. Nah, itu memang HPL-nya sudah HPL, tapi kan kadang memang kelahiran itu ada yang mundur Sedikit nggak itu. apa-apa. Oh iya, Nanti ya. aja Bu, kalau udah di tempat tidur benar-benar mau keluar baru ditepuk Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya Iya Bu. udah, iya. Ya udah itu dulu aja yang paling urgent yang ingin saya tanyakan. Makasih, Pak Denny. Sama Bu Ani. Assalamualaikum. Terakhir Bu Sri atau Pak Sri Supatmo, silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Sri. Ya, Assalamualaikum, Pak Dani. Suaranya agak mental-mental tadi ya. Pak. Suaranya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Suara jelas. Suaranya jelas ya. Pak. Udah oke. Ya, saya cuman mau tanya begini. Ada teman saya kemarin cerita adiknya itu sedang rumah tangganya sedang gonjang-ganjing, ribut lah, udah suaminya udah keluar dari rumah, kembali ke orang tuanya, jadi mau cerai. Udah dinasehati baik dari pihak perempuan atau pihak laki, tapi masing-masing ngotot. Padahal punya anak 3, yang terbesar baru umur 9 tahun, Pak. Jadi sebetulnya keluarga tidak menginginkan adanya perceraian. Nah, ini kalau misalnya mau konsultasi itu atau minta gimana ya, saya kira konsultasi lah, itu kemana? Apa ke kantor atau bisa? Ada keluarga yang suaminya udah pulang ya Pak, udah pulang ya Pak? Iya. Sebenarnya masih punya anak dan keluarganya tidak ingin terjadi perpisahan gitu ya. Gimana caranya? Nggak bisa gitu ya? Iya, biar bisa kembali gitu. Hubungi EC Pak. Bapak hubungi EC di Logos, Alfi, yang ngajak Bapak ke sini Pak. Nanti kita memang kalau mau konsultasi ada layanan kita untuk konsultasi Pak. Cuma saran saya kalau dia ikut training aja selesai itu, insya Allah. Orangnya suruh ikut training. Iya. Kayaknya Dua-duanya kalau bisa Pak. Dua-duanya susah ya kayaknya ya. Mungkin maksud saya gini, kalau bisa konsultasi terus apa mungkin di terapi atau gimana gitu, bisa nggak? Kalau misalnya salah satu aja, istrinya aja bisa nggak? Bisa Pak, cuma kan nggak menyelesaikan akar masalahnya nanti. Harus dua-duanya ya. Tapi itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Cuma idealnya dua-duanya, rumah tangga kan berdua Pak. Iya. Tapi kalau ada yang ikut
training aja Pak, nanti dibahas soalnya itu. Ya, ya, ya. Yang atasi itu dibahas. Memang kalau training TS yang terdekat kapan? 12-13 minggu depan Pak. Oh, 12-13 ya. Coba deh saya sampaikan gitu. Jadi nggak cukup cuman misalnya salah satu dibawa konsultasi gitu aja, nggak bisa ya. Nggak bisa Pak, oleh kapalnya Pak. Pesawatnya kan 2 sayap itu. Mas ini Iya, udah ikut training belum? Yes ya. belum juga sih. Oh, kalau Belum udah, ya. Bapak akan tahu bahwa di sini ada solusinya gitu nanti. Iya. Baik, ya. Insya Allah kami nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Itu aja. Assalamualaikum. Selamat Menteri, Waalaikumsalam. Ya. Dihubungi agentnya di LV ya Pak. Iya. Ajak ke. Baik. Terima kasih Bapak. Iya. Oke Bapak Ibu, sudah habis yang angkat tangan. Tapi yang bertanya ada 75. Saya jawab sambil scroll aja Bapak Ibu ya. Sambil scroll. Oke. Jadi Bapak Ibu, Anda kalau ingin lebih jauh, Anda belajar total solution, Pak. Ya. Itu ada waiting list bagi di sini yang ingin melanjutkan ilmunya. SH2M itu masih 5%, 10% Bapak Ibu. Kita masih healing untuk diri sendiri, belum untuk orang lain. Belum untuk menterapi orang tidak mau diterapi. Belum terapi jarak jauh. Belum sakit kronis yang mendalam, belum safe untuk anak-anak, belum belajar faktor bagaimana cara meraih keberuntungan secara ilmiah dan ilahiyah. Ya, bagaimana belajar deep safe untuk meraih yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu bisa isi waiting list-nya, Bapak Ibu. Saya kalau bisa paksa, tak paksa semua orang itu, Pak. Kalau boleh maksa, saya paksa Bapak Ibu. Saya nggak tahu kendala kita itu apa. Cuman gampang Bapak Ibu. Kalau Anda niatnya kuat itu pasti uangnya dapat kok. Kalau masalah Anda masalah finansial aja itu, uang itu kan Anda sempat pernah habis toh Pak, tapi kan dapat lagi toh Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk menuntaskan ilmu ini Anda ikut training Safe Total Solution yang tanggal 12 sampai 13. Itu Anda isi waiting list-nya Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu, kita udah angkatan ke 563. Kita udah hafal masalahnya banyak orang. Masalahnya itu adalah waktu kita terbatas. Ya. Nah, Anda kalau mau mancing paus ya jangan pakai teri Bapak Ibu. Knowledge experience. Bagi saya yang mahal itu knowledge sama experience Bapak Ibu. Kalau uang itu gampang Bapak Ibu. Anda kehilangan uang mesti balik lagi. Yang nggak balik itu waktu Pak. Yang udah Anda lewati ya nggak akan kembali. Gitu. Waktu berjalan maju nggak bisa kembali. Kalau uang itu pasti dapat nanti. Anak saya kemarin masih SMP 40 juta Bapak Ibu. Masuk TK diajarin gambar sama nyanyi ya. Yang bagus ya mesti puluhan juta. Jadi mental miskin kita harus dirontokkan Bapak Ibu. Saya Mas Faiz kan bukan orang berada. Saya sekolah SD itu Pak, rumah saya itu diterobol asu robo Pak, ditabrak anjing robo karena dari triplek Pak. Saya masuk ICU 2 kali. Mas Faiz itu sampai kuliah motornya Honda 70 Pak. Honda kecepatannya cuma 30 km per jam loh. Motornya Mas Faiz itu kalau jatuh pretel Pak, karena tua. Tapi ya kalau tekadnya kuat pasti ada jalan lah. Jangan takut sama uang lah. Uang itu cuma pertukaran energi Bapak Ibu. Jadi hambatan apapun boleh, tapi jangan uang. Kalau mental miskin kita masih dijaga, kita nanti looping, Pak. Kalau Anda bertanya kenapa kok uangku gak banyak ya, kalau Anda bertanya kenapa, itu nanti kan belum lulus. Ada remedi, Anda looping, Anda akan selalu kurang, Pak. Jadi, saya cuma nggak tega itu loh. Orang berkutat dengan masalahnya bertahun-tahun, hanya gara-gara 1-2 juta Anda mundur. Dan Anda udah mengalami masalah berat bertahun-tahun, Bapak Ibu, segera selesaikan ya. Waktu kita terbatas, Pak. Waktu itu kayak es batu. Anda gunakan atau tidak, tetap cair, tetap habis, Pak. Tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba mati, Pak. Jadi harapan saya kalau bisa saya paksa, Bapak Ibu. Barang itu hanya milik kita sesaat, kan. Rumah Anda, mobil Anda.
Kalau kita, ya sekarang mobil kita, tapi nanti kan bisa dijual, bisa dikasih anak, bisa diambil orang, macam-macam. Saya kemarin pulang ke Malang, Bapak Ibu, ponakan saya, motornya bagus, Kawasaki, mau dibegal orang. Ya, motor bagus, baju bagus, belinya, tapi kan barang, Pak. Barang itu mesti nggak bisa kita miliki. Tapi kalau knowledge, Pak, experience, pengetahuan, ilmu, itu akan nempel kita selamanya. Dari ilmu itu akan menyelamatkan kita, Pak. Dan jangan terlambat untuk belajar, Bapak Ibu, karena kan Anda lucu kalau belajar berenang saat udah banjir, kan. Belajar chef saat rumah tangganya udah remuk. Belajar chef saat udah sakit kronis. Ya sayang, bisa, tapi ya lama nanti waktunya, Pak. Mindset, hard set, skill set itu ya harus diperjuangkan, Bapak Ibu. Jangan takut, Pak. Ya, hidup sekali, hidupnya berarti lah. Saya jawab dulu ya ini ya, Pak. TS 2 hari online. Hanya 1 hari minggu saja bisa, Bapak Ibu. Anda ngikuti sehari dulu. Nanti kan Anda pulang udah free toh, Bapak Ibu. Udah jadi alumni, punya komunitas, Anda bisa ngulang kapan aja, Bapak Ibu. Online maupun offline Anda bisa. Jadi tanyakan pada teman-teman IC ya. Minta tolong Bu Purwati di follow up ya. Total solution 2,9 Bapak Ibu. 2 hari, 12, 13 itu 2,9 juta. Untuk online. Untuk offline-nya Anda tinggal bayar package-nya hotel, Pak. Kira-kira 1 juta. Ya, untuk 2 hari itu. Itu Anda bisa hubungi dengan teman-teman IC, Bapak Ibu. Pada uang Anda selama ini habis untuk hal yang nggak penting, Bapak Ibu, insya Allah ini sangat penting. Dan nggak ngefek, Bapak Ibu, Anda mau ikut nggak? Tidak merubah saya lebih kaya atau Mas Ais lebih. Tidak. Jadi, Bapak Ibu, ayolah kita udah berapa banyak dipukul oleh ritme kehidupan ya. Masa sih nggak pingin, masa kita berkutat saja di kotoran kesayangan kita. Ada buku bagus judulnya Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Kita udah berusaha narik-narik biar keluar, Anda masih berkubang di kotoran itu. Jadi sadar lah Bapak Ibu. Oke, pertemuan rekamannya Anda bisa minta ya. Moga-moga masih ada. Ini udah dijawab sama Mas Akbar tentang trainingnya 2,9. Ada waiting listnya, silakan diisi Bapak Ibu. Awalnya kita juga bukan orang yang mampu Bapak Ibu. Saya sampai SD itu rumah saya terombel asur robo. Nah, pas itu juga naik motor yang Honda apa itu. Kecepatannya cuma 30, Pak. Yatim, mulai kecil Bapak Ibu. Tapi bisa ke sekolah ke luar negeri, ke macam-macam tempat Bapak Ibu. Itu dimulai dari tekad yang kuat, Pak. If you know the why, you will find the how. Jika cukup kuat alasannya, kenapa saya harus ikut ini, Pak? Nanti caranya pasti ketemu. 101% saya jamin, caranya pasti ketemu. Kita tuh punya energi tak terbatas, Pak. Jadi jangan ngelokro, Pak. Jangan lemes, jangan nggak berdaya gitu. Anda lahir itu bersaing dengan ratusan sel sperma. Jadinya kita itu. Kita itu fias sanitakwim. Makhluk terbaik ciptaan Tuhan, Bapak Ibu. Mau masa ngelokro gara-gara masalah nggak penting-penting ini. Kalau Anda merasa keluarga Anda itu sangat berharga gitu. Anak Anda, pasangan Anda, kesehatan Anda, orang tua Anda itu penting, Bapak Ibu. Sangat saya harapkan untuk melanjutkan proses belajarnya. Bertemu langsung dan masuk komunitas Safe Total Solution ya. Anda boleh tanya alumni kita. Akan kita kasih garansi Bapak Ibu. Anda ikut kecewa, Anda minta kita kembalikan uangnya. Jadi nggak ada resikonya bagi Anda, nggak ada. Anda ikut 2 hari, merasa nggak berarti, nggak berguna, omongan saya ini sampah semua, Anda komplain, kita kembalikan. Dan alumni banyak Bapak Ibu, Anda boleh tanya ini alumni banyak. Kalau saya yang ngomong kan dikira ngecap ya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tanya langsung ke alumni kan bisa dapat jawaban. Oke Bapak Ibu, saya tunggu bergabung di Total Solution minggu depan Bapak Ibu.
Dan Anda kalau bergabung langsung dapat rekamannya TS yang 2 hari. Ya. TS 2 hari di Ramadan yang isi Mas Faiz full itu direkam, Anda boleh belajar itu. Jadi nanti Anda bisa belajar sebelum acara dimulai, sehingga nanti Anda bisa lebih paham, Pak. Anda bisa lebih paham karena Anda belajar dulu. Ya, dapatkan bonus harganya itu 2,2 juta kalau nggak salah Bapak Ibu rekamannya itu. Anda kalau daftar sekarang atau besok paling lambat Anda dapat rekamannya itu gratis. Jadi Anda udah bisa nonton videonya training seperti apa nanti. Begitu ikut trainingnya Anda bisa lebih paham dan lebih banyak yang Anda kuasai. Oke Bapak Ibu, untuk video-video saya tidak menyimpan Bapak Ibu ya. Saya fungsinya ngajar Bapak Ibu. Anda bisa hubungi dengan IC Anda bisa hubungi dengan orang yang ngajak Anda ke acara ini. Oke, ini mantap Bapak Ibu. Saya tunggu untuk bergabung ya. Biar nggak looping, penderitanya nggak balik-balik. Terus kita punya tools, punya cara yang bisa kita gunakan untuk bantu diri kita sendiri. Bantu orang lain, bantu anak kita, orang tua kita, pasangan kita untuk hidup lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, silakan diisi waiting list-nya. Insya Allah kalau nama Anda di situ Anda akan punya cara. Pasti punya cara untuk ikuti acara itu apapun kendala Anda. Karena kita udah berapa tahun Pak? 2005 kita mulai itu. 2005 sampai sekarang sudah 19 tahun. Kita tahu polanya. Bagi yang bertekad kuat, insya Allah pasti ada caranya. Karena Tuhan berjanji, kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti pertolonganku akan datang. Anda isi waiting list-nya Bapak Ibu. Sampai jumpa di training Self Total Solution tanggal 12-13 Oktober bulan ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beraktivitas untuk hidup lebih baik di masa depan. Terima kasih.